Selamat datang di channel Pasca Sarjana. Sebelum menonton video ini, tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Jika Anda suka video ini, tekan like dan share sebanyak-banyaknya. Perang 30 tahun dan sejarah peradaban negara modern. Perang 30 tahun atau yang lebih dikenal sebagai 30 Years of War adalah sebuah peristiwa sejarah yang terjadi di wilayah Eropa. Perang tersebut merupakan suatu rangkaian konflik sektarian terburuk yang pernah tercatat di dalam sejarah peradaban manusia. Masa lalu yang kelam ini menjadi duka kolektif masyarakat Jerman secara khusus. Kisah awal perang 30 tahun berasal dari konflik sektarian berdarah antara umat Katolik dan umat Protestan. Konflik ini tumbuh dari pertarungan antara penguasa Katolik Roma Jerman yang dipimpin oleh Kekaisaran Ferdinand II terhadap para bangsawan pemeluk Protestan yang beraliran Calvinis Lutheran di wilayah Kekaisaran Ferdinand II. Bersumber dari Wikipedia, Calvinis merupakan sebuah sistem teologis dan pendekatan kepada kehidupan Kristen yang menekankan kedaulatan pemerintahan Allah atas segala sesuatu. Gerakan ini dinamai sesuai dengan reformator Prancis yang bernama Johannes Calvin. Sementara Lutheran sesuai dengan namanya berasal dari Martin Luther berkebangsaan Jerman yang menjadi penentang beberapa ajaran dan praktik dalam gereja Katolik Roma. Ia sangat membantah pandangan Katolik Roma mengenai indulgensi atau praktik penghapusan dosa yang dapat dibeli dengan uang. Semua ini ditentang melalui 95 tesis milik Martin Luther. Perlu juga diketahui bahwa wilayah Kekaisaran Ferdinand II yang sedang berkonflik dengan para bangsawan seluruhnya berada di bawah panji Kekaisaran Romawi Agung atau yang disebut dengan Holy Roman Empire. Nantinya, secara berangsur-angsur, perang antara Katolik dan Protestan berkembang menjadi konflik yang lebih umum, yang melibatkan sebagian besar wilayah dan kekuatan Eropa. Negara-negara ini menyewa tentara bayaran yang relatif sangat besar, dan perang menjadi kurang identik tentang agama, tetapi lebih identik dengan pencapaian tujuan dan ambisi yang menjadikan agama sebagai jembatan dan alasan perebutan kepentingan. Secara umum, perang 30 tahun terdiri dari 4 fase. Fase pertama adalah fase Bohemia antara tahun 1618 sampai 1625 yang ditandai dengan perang saudara di wilayah Bohemia. Perang Bohemia ini melibatkan Liga Katolik yang dipimpin oleh Raja Ferdinand II, seorang Katolik Jerman, melawan Serikat Protestan yang dipimpin oleh Pangeran Frederick V. Ferdinand II dikisahkan adalah seorang Katolik Roma yang sangat taat, namun sangat anti-Protestan, sehingga jauh lebih tidak toleran jika dibandingkan dengan para pendahulunya. Sebut saja pendahulunya seperti Rudolf, seorang Katolik Roma yang memimpin di wilayah Praha yang didominasi Protestan. Namun, Ferdinand II berbeda. Beliau memaksakan agama Katolik berlaku bagi seluruh rakyat di daerah kekuasaannya. Raja Ferdinand II sempat diberhentikan dari jabatan rajanya oleh pangeran-pangeran Bohemia, dan sebagai gantinya, Frederick V diangkat menjadi Raja Bohemia pada tahun 1618. Naiknya seorang Calvinis yaitu Frederick V menyebabkan negara-negara selatan, terutama Katolik Roma, marah karenanya. Dipimpin oleh Bavaria, negara-negara ini membentuk Liga Katolik untuk mengusir Frederick V dan mendukung kaisar sebelumnya. Kekaisaran kemudian menghancurkan pemberontakan Protestan dalam pertempuran Gunung Putih yang fenomenal. Kekaisaran melakukan eksekusi terhadap hampir seluruh bangsawan Bohemia, yang kemudian kembali mengangkat Ferdinand II sebagai kaisar, bahkan menjadi Kaisar Agung Romawi pada tahun 1620. Kisah tersebut berujung pada penghapusan asas-asas Protestan dari Bohemia, sehingga hal ini menjadi pukulan telak bagi kalangan Protestan. Penguasa Protestan di seluruh Eropa akhirnya dengan suara bulat mengutuk tindakan kaisar. Fase kedua adalah fase Denmark yang berlangsung antara tahun 1625 sampai dengan 1630.
Fase ini merupakan kelanjutan dari fase pertama, di mana Raja Christian IV dari Denmark bersimpati hingga kemudian berpartisipasi membela kaum Protestan. Namun di tengah aksi pembelaannya, Jenderal Perang Liga Katolik yang bernama Wallenstein terlalu kuat bagi Christian IV, sehingga kekalahan terjadi di pihak Protestan. Kedua fase ini berlangsung selama 10 tahun. Alhasil, Bohemia sepenuhnya menjadi Katolik di bawah kekuasaan Ferdinand II. Fase ketiga diawali dengan kedatangan Raja Swedia Gustavus Adolphus di tanah Jerman. Fase ini berlangsung antara tahun 1625 sampai dengan 1635. Fase ini disebut juga dengan fase Swedia. Raja Gustavus dan negara-negara seperti Denmark, Polandia, Finlandia, dan beberapa negara kecil di kawasan Baltik bergabung untuk membantu kaum Protestan. Gustavus memiliki simpati terhadap kaum Protestan. Selain itu, beliau juga berniat menolong saudaranya yang bernama Mecklenburg yang saat itu sedang diasingkan. Fase ini ditandai dengan keterlibatan Kekaisaran Prancis melalui Kardinal Richelieu yang membantu Swedia secara finansial. Kardinal Richelieu secara de facto adalah seorang Perdana Menteri dalam Kekaisaran Prancis. Gustavus berhasil melawan pasukan di pihak Katolik di pertempuran Breitenfeld dan Blusen yang terjadi pada tahun 1631 dan 1632. Namun, Gustavus akhirnya wafat dalam pertempuran di Nordlingen pada tahun 1634. Hal ini membuat Prancis ikut campur tangan dalam membela pihak Protestan, lebih tepatnya melawan dinasti Habsburg. Fase keempat atau yang terakhir ditandai dengan kedatangan Prancis pada perang ini di tahun 1635 sampai dengan 1648, yang sekaligus menandai bahwa perang 30 tahun memiliki sifat internasional. Beberapa sudut pandang diantaranya adalah yang pertama, masuknya Prancis yang didominasi Katolik namun mereka berkiblat pada pembelaan terhadap kaum Protestan. Prancis berdalih bahwa mereka tidak dapat mentoleransi pengepungan kekuatan Habsburg di wilayah perbatasan mereka. Namun, ketakutan tersebut adalah kekhawatiran Prancis jika nantinya Habsburg dari Austria menang, maka secara otomatis Prancis akan sulit mewujudkan ambisi dan pengaruhnya di masa yang akan datang. Poin kedua, perang 30 tahun di fase ini juga membuat Skotlandia dan sejumlah tentara bayaran Jerman yang disewa raja-raja Protestan Jerman untuk memperkuat kubu Serikat Protestan. Belanda juga ikut bergabung sebagai bentuk balas budi ketika dibantu berperang melawan Spanyol pada tahun 1622. Konstelasi perang akan menjadi kabur akibat kepentingan untuk meraih pengaruh politik dan kekuasaan di Eropa. Secara garis besar, memang yang nampak pada umumnya adalah konflik antara umat Protestan dan umat Katolik. Namun konflik tersebut di pihak elit pada zaman. Sejatinya, perang tersebut yang semestinya dapat selesai dalam waktu beberapa bulan menjadi perang berlarut-larut yang mengakibatkan mass population loss. Terdapat sekitar 40% atau kurang lebih 8 juta jiwa di Jerman lenyap akibat peperangan dan wabah penyakit disertai kelaparan yang mengiringi perang tersebut. Bahkan di beberapa daerah seperti Württemberg, perang tersebut tanpa ampun membunuh hingga 3/4 populasi. Perang 30 tahun menghancurkan seluruh wilayah yang mengakibatkan kematian yang tinggi, terutama populasi negara Jerman, Italia, mahkota Bohemia, dan Belanda bagian selatan. Baik tentara bayaran dan tentara resmi pasukan tempur secara tradisional telah menjarah dan memeras upeti untuk mendapatkan dana operasional perang. Melalui tragedi tersebut telah mengakibatkan penderitaan berat pada penduduk, terutama di daerah kependudukan. Perang ini juga telah membuat sebagian besar kekuatan masing-masing pejuang telah menjadi bangkrut. Namun,
Pada akhirnya perang ini berujung dengan disepakatinya Perjanjian Westphalen melalui dua traktat utamanya. Traktat Münster yang mendamaikan Prancis dan sekutunya dengan Kaisar Agung Romawi, serta Traktat Onasburg yang mendamaikan Swedia dan sekutunya dengan Kekaisaran Agung Romawi. Perundingan perdamaian Westphalia yang melibatkan 109 delegasi yang mewakili kekuatan-kekuatan Eropa, termasuk diantaranya Ferdinand II yang telah menjadi Raja Kekaisaran Romawi Agung, Raja Philip V dari Spanyol, Ratu Christina dari Swedia, Kerajaan Prancis, Republik Belanda, dan kota-kota yang merdeka di benua Eropa. Hasil Perjanjian Westphalia dapat kita klasifikasikan menjadi 6 bagian. Yang pertama, mengenai toleransi, dijelaskan bahwa toleransi itu bersifat pasif, tidak saling mencampuri ataupun tidak saling mengatur dan bergesekan. Hal inilah tampaknya yang menjadi asal muasal toleransi yang paling awal dikenal hingga saat ini. Yang kedua, Perjanjian Westphalia ini membuat banyak perubahan dalam bentuk negara modern, seperti tumbuhnya representative government, terjadinya revolusi industri, perkembangan hukum internasional, perkembangan metode-metode diplomasi, saling ketergantungan dalam bidang ekonomi, dan munculnya prosedur penyelesaian konflik secara damai. Poin ketiga, berdaulat dan merdeka dalam arti masing-masing berdiri sendiri, masing-masing pihak tidak berada di bawah kekuasaan yang lain. Poin keempat, mengakhiri untuk selama-lamanya usaha Kaisar Romawi yang suci dalam menggapai kepentingannya. Poin kelima, hubungan antara negara-negara dilepaskan dari persoalan hubungan kegerejaan dan didasarkan atas kepentingan nasional masing-masing negara. Poin keenam, kemerdekaan negara Belanda, Swiss, dan negara-negara kecil di Jerman diakui dalam Perjanjian Westphalia. Perjanjian Westphalia meletakkan dasar bagi susunan masyarakat internasional yang baru, baik mengenai bentuknya, yaitu didasarkan atas negara-negara nasional, tidak lagi didasarkan atas kerajaan-kerajaan. Demikianlah akhirnya Perjanjian Damai Westphalia telah membentuk sebuah presiden mengenai perdamaian yang dibangun oleh kongres yang diplomatis dan sebuah sistem tatanan politik yang baru, yang kemudian dikenal dengan nama Kedaulatan Westphalia. Sistem ini berbasis pada konsep negara-negara berdaulat yang hidup berdampingan. Prinsip-prinsip Westphalia inilah yang menjadi konsep negara berdaulat dan modern yang saat ini kita kenal dan menjadi tonggak dasar dari ilmu hubungan internasional, hukum internasional, dan tatanan dunia modern. Terima kasih telah berkunjung ke channel ini. Jika Anda suka video ini, jangan sungkan untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Pada video berikutnya kita akan membahas mengenai kejayaan Belanda dan Prancis pasca Perjanjian Westphalia.